cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab waktumu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini waktu Tuhan, ini saatmu ya Tuhan, untuk membentuk setiap kami lewat firman-Mu. Ajari kami, tuntun setiap langkah kami, buat kami menjadi pribadi yang sesuai dengan firman-Mu. Bicaralah bagi kami hari ini. Kami membuka hati, telinga yang mendengar, mata yang melihat, dan hati yang siap menerimanya. Dan mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi buat kami menjadi pelaku yang taat dari setiap firman yang kami terima. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal yang ke-30. Kita membaca Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kita baca ayat ini bergantiannya. Saya akan membaca ayat yang ke-15, Ibu baca ayat 16. Dan kita akan baca sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sudah ketemu? Yesaya 30 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Sudah? Oke, kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu tidak mau. Terus ayat yang ke-17, 1000 orang akan lari terhadap ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas kerikil. Satu hal yang kita perlu mengerti, Ibu, bahwa setiap ketidaktaatan dalam kehidupan kita itu akan mendatangkan konsekuensi yang paling menyedihkan. Setuju? Setiap tindakan tidak taat kita itu akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Itu pasti akan mendatangkan kerugian besar dalam kehidupan setiap kita. Pasti. Dan Alkitab mengatakan ketika seseorang atau bangsa Israel pada waktu itu diberi peringatan melalui Nabi Yesaya, ayat yang ke-15 merupakan peringatannya. Tetapi ayat 16 menunjukkan bukti ketidaktaatan mereka, dan ayat yang ke-17 adalah hasil daripada ketidaktaatan itu. Ketika kehidupan manusia itu coba untuk tidak taat, melawan Tuhan, menentang perintah Tuhan, melawan ketetapan Tuhan, maka dengar baik, hasil yang didapat itu pasti mengerikan. Dan jangan coba-coba melawan Tuhan, sebab kita tidak akan pernah bisa menang. Amin. Kita nggak akan pernah bisa menang melawan Tuhan. Tapi realitasnya, kenyataannya, banyak dari kita seringkali melawan Tuhan. Bangsa Israel itu umat yang dikatakan sebagai umat pilihan, tetapi punya karakter jelek. Karakter jeleknya apa? Mereka tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu apa sih artinya? Mereka suka memberontak, mereka suka melawan, mereka suka nggak taat. Dan berkali-kali kau menolong,
berkali-kali kau kuatkan. Tuhan berkali-kali menolong, Tuhan berkali-kali menguatkan, tapi berkali-kali pula bangsa Israel berontak. Bangsa Israel protes. Sampai pada satu titik di mana kesabaran Tuhan itu sudah sampai pada level puncaknya, dan Tuhan berkata, oke, ketika kamu mau turuti hawa nafsumu, ketika kamu mau mengikuti kedegilan hatimu, terserah. Kalau Tuhan sudah bilang terserah, hati-hati. Halo, kalau Tuhan bilang terserah, hati-hati. Berarti ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh kita. Orang-orang yang mengaku percaya sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, sekarang kita pelajari ya, apa sih yang Tuhan mau buat kita hari ini? Dari bacaan kita Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 tadi. Coba perhatikan ayat yang ke-15. Saya membaca dalam terjemahan versi yang kedua. Kebanyakan ibu-ibu versi TB pertama. Saya membaca versi terjemahan baru versi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan berbalik kepadaku. Terjemahan pertama dipakai kata bertobat. Tapi di terjemahan yang kedua diberikan uraian. Karena seringkali pemahaman orang bertobat itu ngaku dosa. Setuju? Pemahaman kita sebagai orang percaya, kalau bertobat itu artinya apa? Ngaku dosa. Betul? Ngaku dosa. Tapi betulkah pertobatan itu ngaku dosa? Di terjemahan versi yang kedua dipakailah kalimat Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan berbalik kepadaku. Bertobat bukan hanya sekedar ngaku dosa. Sebab ada orang ngaku dosa bukan karena ingin bertobat. Orang bisa ngaku dosa karena ketahuan dosanya. Setuju? Ya udah kepepet, udah ketahuan dosanya. Mau ngeyel apa lagi? Mau ngotot apa? Dosanya udah ketahuan. Jadi mau nggak mau. Daripada nanti dapat hukuman yang lebih berat, lebih baik aku. Ada orang yang ngaku dosa, ngaku dia buat salah. Tapi apakah betul itu dikatakan bertobat? Bukan itu. Bertobat bukan hanya sekedar ngaku dosa. Bertobat adalah, Alkitab mengatakan, berbalik kepada Tuhan. Artinya apa? Kamu harus balik dari mengikuti dosa, kamu berpaling kepada Tuhan. Kamu mulai cari Tuhan, kamu mulai datang kepada Tuhan. Sebab ada orang ngaku dosa tapi nggak mau datang sama Tuhan. Loh kok bisa? Bisa. Saya masih ingat sampai sekarang. Waktu dulu saya datang besuk seorang anak remaja. Anak remaja ini bilang begini, udah lama nggak datang ke baptis, udah lama nggak datang ke gereja. Saya ajak, komentarnya apa? Saya merasa tidak layak, saya merasa nggak pantas. Bagus nggak? Bagus. Berarti ada kerendahan hati nih orang. Berarti orang ini tahu diri. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Ya kan? Nggak sombong dia nggak nganggap dirinya benar. Dia tahu, dia berkata, aku orang yang nggak layak, aku orang yang berdosa, aku nggak pantas ikut Tuhan. Apakah Tuhan mau terima saya? Oh bagus, kalimatnya bagus. Tapi apakah benar ini bertobat? Tidak. Kenapa? Karena sampai hari ini saya merasa sedih. Itu pergumulan sampai hari ini dalam doa. Karena anak itu belum pernah datang lagi sama Tuhan. Mulutnya ngomong, saya nggak layak. Lalu pertanyaannya adalah, kalau tahu nggak layak, dengan cara apa kamu bisa layak? Dengan cara apa kamu bisa pantas di mata Tuhan? Dengan cara apa? Dengan cara amal soleh? Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, kamu diselamatkan bukan hasil usaha. Dengan cara apa? Alkitab sudah jelas memberitahukan jalannya.
bukan dengan kekuatanmu. Ketika kita tahu diri, kita sadar, itu baru langkah awal seseorang bertobat. Itu baru langkah awal seseorang mengalami pemulihan. Sudah pulih belum? Belum. Ngaku dosa belum pulih. Orang yang ngaku dosa belum bisa dikatakan keadaannya dipulihkan. Itu langkah awal pemulihan. Jangan berhenti sampai di sebuah pengakuan. Tapi harus ada langkah iman selanjutnya. Berbalik, lalu mencari Tuhan. Sebab ngaku dosa tanpa mencari Tuhan percuma. Ngaku dosa nggak cari wajah Tuhan percuma. Anda cuma ngaku doang. Ada banyak orang bisa ngaku. Lihat, kalau kita mau jujur, penjahat-penjahat yang di dalam penjara, kalau ditanya, mereka bisa ngaku, ya karena saya sudah membunuh, karena saya sudah mencuri, ngaku. Tapi bisa dikatakan bertobat loh? Belum tentu. Dan buktinya, banyak orang yang sudah keluar dari penjara mengulang kejahatan yang sama. Bahkan yang paling menyedihkan, melakukan kejahatan yang lebih kejam. Padahal udah ngaku. Ya kan? Ternyata bukan bertobat. Jadi, apa yang Tuhan perintahkan? Yang pertama bertobat. Perhatikan kata ini. Hidup kita nggak lama. Sabtu, saya datang ke acara ibadah penghiburan dan tutup peti adik sepupu saya. Sakit kanker payudara, udah dioperasi dua-duanya, mencalar kanker. Dia kelahiran tahun 87, lebih muda dari saya. Jadi nggak bisa memprediksi bahwa orang yang lebih muda itu pasti lebih panjang umurnya. Kate siape? Orang Jakarta bilang kate siape. Dan itu sudah terbukti di keluarga saya. Adik saya Sony, namanya juga adik, berarti posisi umurnya lebih di bawah saya, kakaknya. Lebih duluan mati. Adik saya nomor 2, Erwin, mati. Belum lama, ya yang lebih tuanya, papahnya mati. Nggak bisa diprediksi. Persoalannya sekarang adalah bukan persoalan kematiannya. Kita mau mati sekarang, mau mati besok, yang terjadi adalah kita pasti mati. Coba ibu-ibu takut mati atau berani mati? Mau takut mati, mau berani mati, pasti mati. Jangan ngurusin yang begitu-begitu. Pasti mati. Yang dipersoalkan adalah bukan kematiannya. Yang harus dipertanyakan, dipersoalkan adalah ketika itu terjadi, kondisi kita sudah dalam keadaan seperti apa di mata Tuhan. Itu yang jadi persoalan. Kalau bicara mati, ya semua pasti mati. Mama saya tadi siang saya antar di motor, dia bilang gini, Dek, lu teh kudu sayang sama mama. Kalau teh tinggal hiji, orang tua tuh cuman tinggal satu. Kan papa udah meninggal. Kudu sayang. Mama teh tereh pae dan gak sekolah. Saya bilang apa? Saya bilang begini, Ma, jangan bilang begitu. Jangan mengintimidasi supaya dapat kasih sayang, diintimidasi. Amas, gua udah kolot, gua cepet mati. Kalau lu gak sayang, malah cepet mati. Jangan diintimidasi, nggak bisa. Dan mama saya nggak bisa jawab karena realitas bicara di keluarga saya. Saya bilang nggak bisa, Ma, nggak bisa yang tua duluan, yang muda terakhir, nggak bisa. Jangan bilang begitu. Sebab coba lihat si Sony, saya bilang begitu. Sony lebih muda dari saya, mati. Eli lebih muda dari saya, mati. Jadi nggak bisa, jangan ngomong gitu, Ma.
Yang penting sekarang waktu hidup, jalani hidup dengan benar. Jangan bicara mati. Nggak dibicarain juga pasti mati. Ya kan? Ayo ibu-ibu, sering bicara kematian atau bicara kehidupan? Nggak pernah mungkin bicara kematian ya, karena itu sesuatu yang kayaknya, aduh, menakutkan sekali. Mau dibicarakan, nggak dibicarakan, mau diomongin sekarang, nggak diomongin sekarang, tetap kalau sudah waktunya pulang. Selesai. Yang penting sekarang adalah siapkan diri kita. Kalau kita nggak siapkan diri kita, kita berani mati, konyol. Siapkan dirimu, lu berani mati, konyol. Tidak apa-apa. Saya mau mati syahid. Syahid kata siapa? Syahid. Martir kata siapa? Nah, lu sendiri jalani hidup nggak bener, kok mati martir. Come on. Gimana kesehatnya? Apa dasarnya kamu mati martir? Mati syahid? Hidupmu dijalani dengan cara yang nggak beres? Nggak bisa. Ayo siapkan diri kita. Yang pertama dengan bertobat. Hidup kita nggak lama. Saya nggak tahu yang di depan duluan atau ibu-ibu yang duduk yang duluan. Ini bukan nakut-nakutin. Ya kan? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan yang muda akan umurnya lebih panjang daripada yang tua. Nggak jaminan. Tapi yang pasti semua akan mati. Itu yang pasti. Nah, sekarang sebelum hari itu tiba, sebelum kesempatan itu berakhir, benar, jangan sampai nanti napas sudah di ujung, baru kita mewek-mewek, baru kita jerit-jerit. Apakah Tuhan tidak ampuni? Yaitu terserah Tuhan. Ya kan? Saya tidak berani mengatakan Tuhan ampuni atau tidak, tapi sangat disayangkan. Bu, dalam Alkitab ada yang disebut mahkota kehidupan. Mahkota itu diberikan kepada orang-orang yang berjuang. Seorang yang tersalib di samping Yesus, orang penjahat. Ada yang diselamatkan? Ada. Tapi di detik-detik terakhir kan, waktu sudah mau mati, baru minta tolong, baru berseru kepada Yesus. Yesus berkata apa? Yesus tolak? Enggak. Yesus bilang, hari ini juga engkau akan berada bersamaku di Firdaus. Wah, enak banget. Kenapa gak aku aja yang disalib waktu itu? Tinggal ngomong, Yesus, ingatlah akan aku ya ketika engkau datang. Enak banget. Waktu belum tersalib, lu bunuh orang. Waktu belum tersalib, kamu melakukan kejahatan yang mengerikan. Enak banget udah di ujung maut. Inilah gitu Tuhan Yesusnya bilang. Kenapa sih Yesusnya bilang enak aja, tahu diri dong, sorry lah ya. Enggak, hari ini kau akan berada bersama Firdaus. Diselamatkan. Lah bagaimana dengan Petrus? Bagaimana dengan Yohanes, murid-murid Yesus yang harus berjuang dan mengorbankan nyawanya? Bagaimana dengan Saulus yang bertobat menjadi Rasul Paulus? Disiksa dulu, dipenggal kepalanya, darahnya keluar, mati. Nih orang enak, detik-detik terakhir bilang, Guru ingatkan aku ya. Dia masuk surga. Tapi percayalah, di sorga nanti ada orang yang tanpa mahkota kemuliaan. Sebab mahkota kemuliaan diberikan bukan kepada orang-orang yang tidak mau berjuang dan menjalani hidup dengan benar sejak masih hidup. Jadi Bu, nggak rugi kalau hari ini kita berjuang melayani. Nggak rugi kalau hari ini kita berjuang meneteskan air mata, melipat tangan, menutup mata, berdoa siang malam,
untuk jiwa-jiwa, untuk saudara-saudara kita yang belum diselamatkan. Nggak rugi. Perjuangan kita diperhitungkan. Bukan kalau kita mengatakan orang yang menabur dengan meneteskan air mata, dia akan pulang dengan membawa hasil berlimpah-limpah. Yang tersalib mati, dia nggak bawa apa-apa. Tapi masuk Firdaus kan? Iya, tapi nggak punya apa-apa. Makanya kita mengatakan ada orang nanti di kerajaan surga yang memerintah dan ada yang diperintah. Orang yang diperintah itu kalau di dunia sekarang ya rakyat biasa. Orang yang memerintah adalah orang-orang yang sudah berjuang dengan imannya. Jadi kalau hari ini kita berjuang dalam iman, yang pernah bilang begini, rugi saya. Itu yang enak-enakan, kok disayang, itu yang aduh, sepertinya nggak ada penderitaan, senang. Ojo dibanding-bandingke. Ojo dibanding-bandingke. Kan ada lagu itu kan? Jangan dibanding-bandingkan. Kita nggak pernah tahu pekerjaan Tuhan. Saya sampaikan begini loh. Bagi banyak orang, kalau Tuhan mau bekerja, Bu, ibu-ibu mau pilih mana? Kalau saya gambarkan sesuatu ya. Ibu-ibu mau paket hemat atau mau paket lengkap? Yang suka makan di McD, di KFC langsung bisa jawab. Mau paket hemat atau paket lengkap? Wih, lengkap. Apa bedanya hemat dan lengkap? Iya lengkap komplit. Apa yang tidak ada pada paket hemat itu ada pada paket lengkap. Setuju? Contoh, ketika kita pakai paket hemat, iya murah namanya aja paket hemat. Tapi kalau misalnya fried chicken ya, beli fried chicken, paket hemat, paha atau ya sayap. Biasanya paket hemat tuh nggak bisa milih. Paket hemat nggak bisa milih. Ya udah yang disediakan. Saya mau dada dong, nggak bisa. Enak aja paket hemat. Ya, karena paket hemat itu sayap. Ada ceker, ada luker, nggak ada ya. KFC luker, aduh, turun pamor KFC. Ya luker, hulu jen ceker, kepala sama kaki, nggak ada ya. Turun pamor kayaknya. Paket hemat itu kita nggak bisa milih. Suka nggak suka lu terima, itu paket hemat. Tapi kalau paket lengkap, kita milih. Paket lengkap kita milih, ya kan? Dan biasanya kalau dalam paket lengkap banyak bonus. Setuju? Banyak bonus. Nah sekarang kita mau dapat dari Tuhan paket hemat atau paket lengkap? Wih, luar biasa nih ibu. Ya, pakai kebaya lagi. Paket hemat atau paket lengkap? Paket lengkap. Kenapa? Yang lengkap itu lebih enak, lebih puas, lebih banyak, lebih komplit. Dengar, jangan membanding-bandingkan. Kita nggak pernah tahu pekerjaan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 73, pemazmur membandingkan Asaf itu sempat hampir-hampir kecewa, hampir-hampir tinggalkan Tuhan karena melihat orang berdosa hidupnya lebih enak, orang berdosa hidupnya lebih nyaman, nggak sakit-sakitan. Tapi ini orang yang siang malam berdoa, orang yang rajin beribadah, kenapa hidupnya kere, hidupnya miskin? Halo, nggak punya apa-apa tuh. Enak mana bu? Dan kenyataan terjadi kan? Orang-orang kaya di dunia ini belum tentu anak Tuhan. Setuju? Orang yang punya duit lebih banyak dari kalangan orang-orang gereja. Lalu gimana? Kita membandingkan. Terlalu kecil. Makanya Tuhan Yesus menantang. Apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia? Ayo ditantang sama Yesus. Jangan cuma minta semiliar kecil.
Jangan minta setriliun kecil. Jangan minta se-Indonesia kecil. Yesus tantang loh. Apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia? Coba. Jadi orang kaya dunia. Bukan jadi orang kaya pamanukan. Jauh. Bukan jadi orang kaya di Indonesia. Dunia. Apa gunanya? Kalau jiwanya binasa, apa gunanya? Ada arti. Ada nilai. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Karena kita nggak pernah tahu, ternyata pemazmur akhirnya dapatkan jawabannya ketika menghadap Tuhan. Ternyata orang-orang yang kelihatannya sukses, kelihatannya bahagia, kelihatannya kaya, ternyata sedang ada di ujung tanduk, seperti telur di ujung tanduk. Bu, kalau ada perlombaan ya tempatin telur di ujung tanduk. Lama-lama, kira-kira menurut ibu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh telur itu untuk bisa tetap tegak di atas tanduk tanpa tergelincir dan mengalami kehancuran? Berapa lama? 1 tahun? CK. Oh, bahasa WA-nya begitu. 1 tahun? Wah, nggak bisa. Berapa lama? 1 bulan? Nggak bisa. 1 minggu? 1 hari? 1 hari? Tidak. 23 jam? 5 jam? Udah kurang banyak, masih nggak kene wae kejam sekali nih ibu-ibu. 1 jam? Buset. Udah kurang banyak ini. Oke. Kira-kira 20 menit. Udah hitungan menit masih enggak. Terus maunya berapa lama? Itu satu detik begitu. Tak, nempel, lepas. Dan itu pun tidak hitungan detik ya. Jatuh. Itulah gambarannya. Ayo. Mau membandingkan? Jadi sekarang mau kaya? Mau sukses? Jangan juga jadi pesimis. Kalau gitu aku nggak jadi deh jadi orang kaya, nggak jadi deh jadi orang sukses. Nanti seperti telur di ujung tanduk. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah bukan kekayaannya, bukan kesuksesannya, tapi sikap hidup. Sikap hidup orang sukses itu, sikap hidup orang kaya itu yang membuat dia seperti telur di ujung tanduk atau bukan? Bukan kekayaannya. Kekayaan itu netral. Uang itu netral. Kata siapa uang jahat? Kalau uang jahat, udah kasih aja sama saya. Uang gak jahat. Dan uang pun tidak baik. Uang itu netral. Uang akan jadi jahat atau jadi baik tergantung bagaimana orang yang pegang keuangan itu. Di tangan seorang dermawan, kekayaan bisa menjadi saluran untuk memberkati. Tapi di tangan orang pelit, di tangan orang pelit, tahu bu, orang pelit, kekayaan akan jadi apa? Kekayaan jadi bencana, dikekepan. Apa enak aja, buat capek-capek kerja dibagi-bagi. Saya mau bilang, karena Alkitab yang mengatakan bukan saya. Kalau ibu-ibu pengen diberkati, jangan pelit, jangan hitung-hitungan, beri. Nah nanti saya berkurang, jumlahnya berkurang, berkatnya akan bertambah. Halo, tadinya punya 10.000, dikasih 5.000, jumlahnya berkurang nggak? Berkurang. 10.000 dikasih 5.000, tinggal 5.000. Jumlahnya berkurang, tapi secara berkat tidak berkurang. Karena ada mata yang melihat sampai kedalaman hati. Engkau memperlakukan yang 5.000 itu untuk menjadi berkat bagi orang.
ada mata yang tidak melihat, yang akan menggenapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Ada orang yang menyebar harta, bertambah kaya. Tapi ada orang yang pelit, hidupnya justru sengsara. Aneh, berkekurangan. Ada orang yang hemat luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Kata kitab Amsal. Ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Orang hemat, tapi sengsara. Ini tidak sesuai dengan pelajaran. Karena ada pelajaran yang mengatakan hemat pangkal kaya. Tapi kitab Amsal bilang, ada yang menghemat luar biasa, tapi berkekurangan. Justru ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Jangan pelit. Apalagi buat pekerjaan itu. Jangan pelit. Jangan hitung-hitungan. Orang yang punya perusahaan pasta gigi namanya Colgate. Tahu Colgate, Bu? Atau ibu-ibu pakai pasta gigi itu? Colgate. Engkol jengget. Bukan. Colgate. Mereknya Colgate. Penghasilan yang diterima, berapa persen yang dia berikan untuk pelayanan pekerjaan? Bukan lagi per puluhan, tapi per 90%. 90% untuk Tuhan. Dia hanya ambil 10%. Cek. Apakah bangkrut? Enggak. Apakah sengsara? Enggak. Justru prinsip firman kalau ditaati akan mendatangkan berkat. Makanya kita perlu bertobat hari-hari ini. Banyak prinsip hidup yang salah, makanya banyak masalah, banyak persoalan, banyak tekanan kehidupan. Pasti ada sesuatu yang perlu dibereskan. Yesaya pasal 30 mengajak kita, ayo berbalik kepada Tuhan. Selama nafas hidup masih ada, belum terlambat. Belum terlambat. Tuhan masih berikan kesempatan. Yang kedua, lihat lagi kalimat di ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa Allah Israel dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam. Tinggal diam. Kenapa banyak masalah? Kenapa hidup kita banyak tekanan? Karena kita nggak bisa belajar diam. Kita ngoceh melulu, kita komentar melulu. Kita banyak dalih, banyak alasan. Tinggal diam. Diam. Sama-sama bilang, diam. Itu kekuatan. Katanya, kekuatan seorang wanita, katanya, ada di mana? Mulut. Sebelum 500 atau 5.000 kata ya, itu mulut perempuan, sorry. Ya, ini bukan saya ngomong, belum bisa diem. Apalagi kalau agak lebar, tipis. Aduh, itu gampang sekali keluarnya. Belum 5.000 kata, 500 atau 5.000. Belum berhenti, belum puas. Perempuan. Hari ini kita diingatkan. Diam. Diam. Jangan banyak ngoceh. Kalau bahasa kerennya anak-anak gaul, jangan banyak bacot. Jangan banyak ngomong, diam. Diam. Banyak motivator menulis sebuah buku. Dan salah satunya adalah buku ini. STFU, kemampuan untuk tutup mulut adalah kekuatan besar. Ini bukan buku rohani. Ini buku psikologi. Dan apa yang ditulisnya ini bukan ribuan tahun yang lalu. Ini tahun-tahun sekarang. Tapi Yesaya ditulis tahun 2025, bukan, masih anak-anak dong.
Bukan anak-anak lagi, masih bayi dong. Ribuan tahun. Buku ini muncul tahun-tahun sekarang. Banyak buku psikologi, banyak buku motivasi yang muncul sekarang, yang memberikan konfirmasi bahwa apa yang ditulis di Alkitab benar adanya. Saat seisi dunia tidak berhenti bicara, ada satu kekuatan besar yang dimiliki oleh manusia. Diam, tutup mulut. Semakin banyak bicara, kelihatan semakin bodohnya. Loh, kata siapa? Coba kita buka. Coba lihat Amsal pasal 10 ayat 19. Yang sudah menemukannya bisa tolong bantu baca. Amsal pasal 10 ayat 19. Coba lihat Amsal 10 ayat 19, apa bunyinya? Amsal 10 ayat 19. Silakan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan dirinya berkata benar. Siapa banyak bicara, dalam banyak bicara, mudah-mudahan jangan sampai ada pelanggaran. Itu kalimatnya? Kalimatnya itu jangan mudah-mudahan loh, bukan mudah-mudahan, bukan jangan-jangan. Ini Mani yang mau bilang jangan sampai, jangan sampai. Enggak, Alkitab nggak bilang jangan sampai. Alkitab tidak bilang nanti. Enggak, Alkitab bilang pasti. Semakin banyak ngomong, semakin ada pelanggaran. Dan semakin banyak ngomong, semakin bertambah masalah. Setuju nggak? Coba saja. Berapa banyak kehidupan rumah tangga, suami ribut sama istri, orang tua sama anak, hubungan sosial jadi berantakan. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang banyak ngomong. Seringkali masalah diselesaikan bukan dengan cara banyak ngomong. Nggak selalu kita harus berikan omongan, nggak selalu kita harus nasihati. Ada saatnya di mana yang dibutuhkan adalah diam. Diam. Nggak perlu banyak ngomong. Nggak perlu banyak ngomong sama manusia. Kalau mau ngomong, datang sama yang punya kehidupan. Kalau mau banyak ngomong, sampaikan kepada yang punya kehidupan, yang punya solusi terbaik. Siapa? Tuhan. Curhat sama yang di atas. Kadang-kadang kita perlu diam. Dan banyak persoalan bisa selesai ketika kita mulai belajar untuk diam. Jangan komentar. Ya tapi tadi belajar sekali. Saya sedang belajar untuk praktekkan ini. Memang nggak mudah sih. Pengennya reaksi. Aduh, ini orang udah keterlaluan. Ini orang udah gak bisa nih. Ini gua harus kasih pelajaran. Saya sedang mau belajar. Lu kok sedang mau belajar? Iya, karena saya pun banyak gagal. Ternyata saya sendiri juga gampang untuk memberikan komentar. Dan saya betul merenungkan, iya ya. Semakin saya berkomentar, semakin lawan itu akan juga berkomentar lagi. Debat kusir. Keras ketemu keras. Diadu, apa yang terjadi? Hancur. Ya kan? Benda keras ketemu benda keras diadu, buang, hancur. Tapi coba batu ketemu roti, aduin, wink. Ya, ibu-ibu ketawa kan? Coba batu ketemu roti, wink. Tapi roti tersakiti, rotinya detok. Batunya menang, rotinya itu kan dihantem dengan benar. Wis
Saya ingat ada kalimat bilang begini, yang waras ngalah. Pernah dengar kalimat itu, Bu? Berarti kalau yang nggak mau ngalah berarti tidak waras. Kalau tidak waras berarti cek orang Sunda, madu gelo. Mau dibilang gila? Saya nggak mau dibilang gila. Ganteng-ganteng begini, ya kan? Kan malam hari ini yang paling ganteng saya. Saya nggak ada saingan. Ibu-ibu masih banyak saingan. Walaupun banyak pakai baju kebaya, saingan. Tapi yang di depan nggak ada saingan. Ya, ganteng-ganteng begini. Coba, masa gue dibilang gelo? Nggak ada yang mau dibilang gila. Come on. Iya. Masalah bisa banyak selesai ketika kita mau belajar diam. Diamnya bukan berarti ngapain lu? Makan, minum. Saya diam. Bukan begitu diamnya. Diam di sini artinya kita tidak bereaksi salah, tapi kita cari pertolongan dari yang punya solusi hebat. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Masalah bangsa Israel apa? Banyak ngomong, bersungut-sungut. Mana Tuhan? Kalau Tuhan mau bawa kami ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, mana? Buktinya di sini padang gurun. Kami nggak bisa makan roti, kami nggak bisa makan daging, kami nggak cukup air. Mana? Ngoceh, terus ngoceh. Diam. Belajar diam. Berat, memang berat, Bu. Kadang-kadang kita pengen meluruskan. Ini orang nggak bisa nih. Ada saat kita harus bersuara, tapi ada saat dimana kita harus diam. Ada satu pepatah yang mengatakan diam itu adalah emas. Silent is gold. Diam adalah emas. Ibu-ibu mau tahu harga emas? Kenapa nggak jadi ke harga emas? Maksudnya coba lihat harga emas sekarang. Jangan Mas Andri. Harga emas berapa harga emas sekarang? Emas yang bagus ya, 2 juta lebih. Udah di sekitar 2.100.000 kali per gram. Per gram, Bu, bukan per kilo. Ini bukan emas. Warnanya doang kuning. Bukan emas. Emas. Mahal. Kalau ini emas lumayan gitu kan. Ini bukan emas. Kalau emas kayaknya udah berapa gram. Wah, berapa kali 2 gram gue punya duit 4 juta. Ini bukan emas, ini kuningnya doang. Harga emas. Silent is gold. Diam adalah emas. Dan kita mengatakan dengan tinggal diam, kamu bukan lemah. Siapa yang ngomong itu? Tuhan. Saya mau bilang, kalau ada orang yang punya ilmu, yang punya pendidikan tinggi ngomong, misalnya ya, pencipta iPhone itu ngomong tentang iPhone, menjelaskan tentang iPhone kepada ibu-ibu, iPhone, handphone, dengan penjelasan yang 15 menit. Selesai, lalu datang tukang beca. Nyanyiin dulu. Datang tukang beca, lalu menjelaskan tentang iPhone. Sama, 15 menit. Pertanyaan saya, mana yang mau diterima? Mana yang mau dipercaya? Bukan merendahkan profesi tukang beca atau yang ciptakan iPhone? Mana yang mau dipercaya? Yang menciptakan iPhone. Sekarang Tuhan sudah katakan sesuatu dari firman, yang pengendali kehidupan, yang pegang kehidupan. Diam terletak
kekuatanmu. Cek saha. Ini gue yang ngomong. Tuhan yang ngomong. Kamu gak percaya? Kata siapa? Ini bukan Yesaya yang bilang. Yesaya hanya menjadi penyambung lidah. Halo? Berapa persen kebenaran kalau itu suara Tuhan? Berapa persen ibu-ibu mau percaya? Berapa? 100? 1000? Kalau ada angka tertinggi, kita pilih angka tertinggi atau angka terendah? Angka tertinggi. Kenapa? Karena nggak mungkin salah. Kalau Tuhan yang sudah ngomong nggak mungkin salah. Dan hari ini Alkitab bilang, iya, nggak mungkin salah. Tapi banyak persoalannya nggak selesai. Diam. Tapi diam. Sakitnya tuh di sini, Tuhan. Aku tahu. Sakitnya di sini, Tuhan. Aku tahu. Iya. Curhat sama aku. Curhat sampaikan. Apa kebutuhan? Masa engkau tidak maha tahu? Aku tahu, tapi aku mau tahu kejujuran. Tuhan maha tahu, tapi Tuhan mau tahu dari kejujuran kita. Terbuka nggak sama Tuhan? Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Kalaupun berat, kita diam. Kita nggak ngomong, kita diam. Cuman air mata aja yang bisa mengalir. Cuman gitu doang. Tuhan ngerti. Dia ngerti. Itu kalau ibaratnya bahasa ilmu kedokteran itu kayak yang di mesin itu. Tit, tit, tit. EKG. Ngerti. Tuhan ngerti. Pernah begitu, Bu? Pernah datang sama Tuhan dengan cara model begitu? Saya pernah. Karena saya tidak tahu lagi mau ngomong apa. Hanya bahasa tetesan air mata. Hanya bahasa tetesan air mata. Itu cukup buat Tuhan. Nggak banyak ngomong. Tuhan ngerti. Dan kalau Tuhan sudah ulurkan tangan, pegang tangan. Ulurkan tangan, pegang tangan. Tuhan sudah ulurkan tangan. Tidak ada satu kuasa yang bisa menghancurkan. Kalau Tuhan yang sudah angkat, tidak ada tangan manusia yang bisa menjatuhkan. Dan itu banyak kisah terjadi dalam Alkitab. Yusuf, bagaimana direka-reka yang jahat, dihancurkan reputasi hidupnya, dihancurkan masa depannya. Saudara-saudaranya mungkin pikir Yusuf udah nggak ada apa-apanya lagi. Yusuf mati, masa depannya terkubur, mimpi-mimpinya sudah nggak jadi kenyataan. Itu pikirannya mereka, tapi dengan mata yang tidak terlihat. No, episode Yusuf belum selesai. Episode kehidupan Yusuf bukan kamu yang atur, aku yang atur. Bukan kamu yang atur. Engkau jual Yusuf, engkau fitnah Yusuf, engkau coba untuk hancurkan reputasinya, masa depan. Engkau yang bukan yang atur, aku yang atur. Apakah Yusuf menjerit? Ya, Yusuf menjerit. Tapi coba lihat baca Alkitab. Lebih banyak diam atau lebih banyak menjerit? Lebih banyak diam. Yusuf nggak komplain. Sakit hatinya. Saya berani mengatakan, walaupun Alkitab tidak menulis, pasti hati Yusuf sakit. Tapi Yusuf belajar diam.
Dan ketika Yusuf muncul sebagai pemenang, muncul dengan kekuasaan tertinggi, Yusuf bilang begini, kamu mereka-mereka yang jahat tentang aku, tapi hari ini engkau melihat sendiri ada ada tangan yang tidak terlihat, invisible hand yang tidak terlihat, itu sedang merendam karya ajaib. Dan tangan yang tidak terlihat itulah yang mereka-mereka yang baik. Sebab rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Masih mau pilih jalan kita? Kalau masih mau pilih, ya terserah. Tapi ini tawaran Tuhan. Dengan tinggal diam, dengan bertobat, dengan tinggal diam, disitulah kekuatan. Kau bukan orang yang lemah. Kita bukan orang yang lemah kalau kita diam. Kenapa dia balas? Nggak berani lu, gua bantuin. Nggak perlu. Koneksi manusia terbatas. Kadang-kadang jadi panjang nanti urusannya. Stop. Boleh cari Tuhan. Amin. Hari-hari ini dibutuhkan pencarian akan Tuhan. Dunia kalau kita andalkan, kecewa Bu. Hari ini harga emas naik luar biasa. Daya beli masyarakat akan mulai turun. Perang dagang ngeri. Amerika dengan Cina tarung perang dagang ngeri. Dan akhirnya semakin banyak ngomong tuh. Pemimpin-pemimpin dunia yang semakin banyak ngomong, semakin banyak melontarkan statement. Semakin timbulkan masalahnya, bukan semakin turun, jadi semakin naik. Akhirnya banyak terjadi. Terbongkarlah produk-produk yang katanya ratusan juta, ternyata sebenarnya itu diproduksi dengan jutaan rupiah. Harga tas yang katanya miliaran, biaya produksinya itu paling-paling 10 jutaan. Wow, Hermes. Tahu Bu, tas mahal dengan tas yang murah, tas asli dengan tas KW, tahu bedakannya? Gampang bedakannya. Kalau datang musim hujan. Nah, datang musim hujan ketahuan tuh. Walaupun mereknya kata-kata Hermes, tapi gampang membedakannya. Ketika hujan turun, nah orang yang punya tas walaupun mereknya Hermes, kalau ketika hujan tasnya ditaruh di atas kepala untuk melindungi kepalanya, nah itu Hermes KW. Itu Hermes KW. Ya Hermesnya dikorbankan. Hermesnya dikorbankan untuk melindungi kepalanya supaya jangan kehujanan. Itu tas KW itu. Tapi kalau Hermesnya miliaran, turun hujan, Hermesnya yang dilindungi. Itu asli. Itu asli katanya. Wah, jangan-jangan ibu-ibu yang bawa tas hujan nanti begini. Tas asli. Nanti dia, nanti di atas kepala tas KW. Nah ini intermezzo saja. Tas bisa miliaran rupiah, biaya produksinya paling puluhan juta. iPhone yang puluhan juta, biaya produksinya cuma beberapa juta doang. Wow. Coba. Kenapa itu bisa terjadi? Gara-gara ini. Gara-gara statement, gara-gara omongannya terus terocos keluar. Iya. Amin. Belajar untuk berdiam. Di situ terletak kekuatan kita. Tapi kalau kita mau memilih dengan cara kita, ya terserah. Bacalah nanti ayat 16. Bacalah ayat 17. Apa yang terjadi kalau kita berontak. Itu sudah terjadi kepada bangsa Israel. Mau diulang, terserah. Tapi saya tidak mau mengulang. Orang yang paling beruntung dan berbahagia adalah orang yang bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan bangsa Israel sudah mengalami hal yang tidak mengenakan.
Adrianus tidak mau mengulangi. Berat? Iya. Bukankah ikut Yesus itu berat? Iya. Pikul salib, sangkal diri. Mana ada salib itu ringan? Bu, bisa angkat meja ini, Bu? Ini meja, Bu. Coba angkat. Bisa kalau duaan. Coba sendirian. Berat. Ikut Yesus dengan pikul salib, sangkal diri. Itu tidak bicara kemewahan, itu tidak bicara kenyamanan. Itu bicara harga yang perlu dibayar. Mari bangkit berdiri sama-sama. Datang kepada Tuhan malam hari. Saya tahu bahwa ada banyak pergumulan yang sedang kita hadapi. Tidak mungkin tidak ada pergumulan, tidak mungkin tidak ada masalah. Setiap kita yang hidup pasti akan menghadapi masalah. Tapi ada solusi dari firman. Benahi hidup kita beres. Bertobat, lalu tinggal diam. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab hanya di dalam namanya ada jaminan kekal. Dia yang punya solusi terbaik. Dia punya jawaban yang kita butuhkan. Jangan pakai cara kita. Kata-kata di sebuah kaos yang pernah saya beli. Kata-kata itu berkata, biarkan Tuhan yang mengatur. Kemarin-kemarin aku yang ngatur, berantakan semua. Biarkan Tuhan yang atur. Kemarin-kemarin aku yang atur, berantakan semua. Dengan tinggal diam, dengan bertobat, disitulah kamu akan diselamatkan. Disitulah terletak kekuatan. Apakah kamu enggan atau kita merespon? Aku mau Tuhan, ajari aku. Walaupun tidak banyak kata-kata yang keluar, hanya bahasa tetesan air mata. Yesus mengerti, Yesus memahami. Mari datang kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Serahkanlah seluruh adanya, seluruh persoalanmu, sebab hanya di dalam Dia di dalam segala perkara. Katakan sekali lagi, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serukan nama Yesus, berserulah kepada Dia, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus.
Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berserulah, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Sampaikan isi hati kita di hadapan Tuhan. Curhat sama yang di atas. Dengan tinggal diam, dengan bertobat, engkau akan diselamatkan dari penderitaanmu, dari kesusahanmu, dari beratnya kehidupan yang kau sedang jalan. Dengan tinggal diam, dengan bertobat, itulah kekuatan. Tuhan menanti. Tuhan lebih mengerti, Tuhan lebih memahami. Stop anakku. Jangan terus andalkan kekuatan. Stop. Aku tahu engkau sedang bingung. Berhenti. Aku mengerti. Engkau sedang tertekan. Aku menantimu. Aku tidak mengharapkan banyak kata-kata yang bisa keluar dari lidah bibir mulut. Aku bisa mengerti derai air mata. Berseru pada Yesus. Berseru. Dia bisa memberikan pertolongan. Tidak lama kita akan menjalani hidup. Jangan habiskan kekuatan dan energi dalam kehidupan yang Tuhan berikan, dihabiskan dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tekanan berat kehidupan. Berdiamlah anakku. Datang kepadaku. Curhat kepadaku. Datang. Aku mengerti bahasa air matamu. Aku mengetahui, memahami lebih baik dari siapapun karena aku yang menciptakan. Karena aku yang menjadikan. Dengan tinggal diam terletak kekuatan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar banyak setiap hati yang diubah Tuhan, banyak hidup yang Tuhan ubah. Salkan pada Tuhan. Shepata hati pada hori bekas shete papa barete basu. Tuhan yang mengerti setiap salawat. Kedalaman hati yang manusia tidak tahu, Tuhan yang lebih tahu. Kami berserah kepadamu Tuhan.
berperkaralah, jadikan kami menjadi ciptaan baru, jadikan hidup kami sesuai dengan firman, jadikan hidup kami jadi seperti-Mu Tuhan. Kami berseru kepadamu, kami berserah kepadamu Tuhan. Oh, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih Tuhan buat waktu malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami, yang menegur kami, yang menjadi jawaban atas setiap hal yang kami butuh dalam hidup ini. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang mengerti dan memahami, Tuhan yang mengajak dan mengundang kami untuk kami memiliki sikap hidup, datang kepada Tuhan, belajar berdiam dari setiap hal yang kami sedang hadapi. Karena kami tahu tidak banyak persoalan bisa diselesaikan dengan kekuatan kami, dengan kepintaran dan kehebatan seorang manusia, dengan fasilitas dan keuangan yang cukup. Tapi ada banyak masalah dan persoalan bisa selesai ketika kami belajar berdiam diri. Dan itu yang kata firman-Mu ajarkan malam hari ini. Kami tidak mau enggan, tapi kami mau taat. Dalam nama Yesus, beri kami kesanggupan menjalani. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada yang bertugas selanjutnya.